Salam sepak bola dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, hari Minggu 19 April 2026 Indonesia akan melakoni laga terakhir fase grup ASEAN Cup U17 berhadapan dengan Vietnam. Ini akan menjadi laga yang sangat menentukan kelolosan skuad asuhan coach Kurniawan Dewi Yulianto dan akan sangat memunculkan hitungan matematis yang cukup kompleks. Sebagai catatan rekan-rekan sekalian bahwa dalam aturan turnamen ASEAN Cup U17 di partai semifinal akan dihuni oleh 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik. Nah, 2 juara grup sudah didapati dari Laos yang secara mengejutkan menyingkirkan Thailand yang bahkan tidak bisa mengejar posisi runner-up pertama. Kemudian ada Australia yang juga sudah memastikan tiket untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup U17. Nah, runner-up terbaik dan 1 juara grup sisanya, ini uniknya akan ditentukan dari laga grup yang berisikan Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Timor Leste. Khususnya pada 3 tim yakni Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Nah, rekan-rekan sekalian, di laga Indonesia melawan Vietnam nanti, Indonesia punya peluang, tetap punya peluang walaupun kalah dari Malaysia di laga kemarin. Indonesia tetap punya peluang untuk lolos ke semifinal dengan catatan hanya 1 peluang Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal, yakni dengan menang atas Vietnam. Ya, kalau Indonesia menang atas Vietnam, maka Indonesia akan mengumpulkan poin 6. Poinnya akan sama dengan Vietnam yang juga sudah mengumpulkan 6 poin hasil dari kemenangan antara hasil dari menang atas Malaysia dan Timor Leste. Dan di laga lainnya Malaysia berhadapan dengan Timor Leste, kita asumsikan bahwa Malaysia bisa menang atas Timor Leste, maka akan ada 3 tim Indonesia, Vietnam, Malaysia yang memiliki 6 poin. Ini akan memunculkan skenario klasemen mini antara 3 tim ini, mana yang menjadi juara grup, mana yang menjadi runner-up. Nah, situasinya menjadi kompleks karena kalau Indonesia mengalahkan Vietnam, maka Indonesia punya hitungan head-to-head yang lebih baik daripada Vietnam. Tetapi Vietnam dengan poinnya 6 punya head-to-head yang baik dengan Malaysia karena dia mengalahkan Malaysia. Sebaliknya, Malaysia mengalahkan Indonesia. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam kondisi seperti ini, yang bisa dilakukan adalah melihat margin goal atau selisih gol. Saat ini, Indonesia walaupun secara head-to-head kalah dari Malaysia, tetapi punya margin goal yang lebih baik. Indonesia saat ini selisih golnya adalah +3, sedangkan Malaysia selisih golnya adalah -3. Artinya, rekan-rekan sekalian, Indonesia memang hanya butuh kemenangan atas Vietnam. Kalau Indonesia menang atas Vietnam, maka itu sangat-sangat membuka peluang kelolosan Indonesia baik sebagai juara grup ataupun sebagai runner-up terbaik. Semoga rekan-rekan sekalian di laga terakhir melawan Vietnam, Indonesia bisa membuat kondisi lebih baik daripada kekalahan atas Malaysia kemarin. Kalau kita cermati kekalahan dari Malaysia kemarin sebenarnya bisa dikatakan akibat buruknya finishing lini serang Indonesia. Indonesia banyak membuat peluang, tetapi selalu mentok di sepertiga akhir daerah lawan. Indonesia seperti mati kutu untuk mengeksekusi sejumlah peluang yang ada. Ketika melawan Vietnam nanti hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Setiap peluang harus diupayakan semaksimal mungkin dikonversikan menjadi gol. Sekali lagi, masih ada peluang untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 17 dan itu satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan Vietnam. Semoga Putu Ekayana dan kawan-kawan bisa melalui tes berat ini. Salam sepak bola.